Guys, Presiden Prabowo telah menyuruh TNI untuk mendirikan dan mengelola bisnis besar berupa koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Padahal salah satu tuntutan utama reformasi 98 yang telah memakan korban sedemikian banyak, baik korban jiwa maupun harta benda, adalah TNI jangan berpolitik, TNI jangan berbisnis. Karena bisnisnya TNI hanya akan menjadikan beban pada negara. Dan yang lebih penting bukan itu, membuat TNI menjadi tidak profesional pada tugasnya. Apalagi di tengah-tengah kondisi global yang seperti ini, dibutuhkan TNI yang benar-benar profesional untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman musuh, guys. Tuntutan agar TNI tidak berpolitik dan tidak berbisnis sudah dipenuhi ya, dan sudah berjalan sekian puluh tahun. Namun sayangnya Pak Prabowo sekarang mengembalikan lagi posisi itu dengan menyuruh TNI untuk berbisnis besar di bidang koperasi yang dinamakan merah putih di seluruh Indonesia. Ternyata tidak cuma itu, guys. Pak Prabowo juga memerintahkan kepada Polri untuk mendirikan dan memiliki dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia. Dan anehnya Polri bangga memiliki sekian ribu MBG di seluruh Indonesia, guys. Nah, gini guys, masih segar dalam ingatan kita. Demo besar di akhir Agustus tahun 2025 itu menuntut agar polisi itu direformasi total. Kemudian Kapolrinya Pak Sigit, mohon maaf ya Pak Sigit, untuk dicopot. Pak Prabowo belum memenuhi itu semua, malah jawabannya memberikan kepada Polri suatu sumber rezeki yang besar berupa MBG. Dan yang sekarang polisi telah memiliki sekian ribu dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dan masih akan dibangun lagi oleh polisi ya. Perlu diketahui guys, sejak zaman dulu dan sudah menjadi rahasia umum, apabila ada permasalahan keuangan di dua lembaga tersebut, TNI dan Polri, maka tidak ada penyelesaian yang transparan, penyelesaian yang tuntas tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengaudit. Yang mengaudit siapa? Yang mengaudit TNI adalah internal sendiri. Tidak mungkin dia akan membongkar boroknya sendiri. Demikian juga polisi. Mau ngaudit seperti apa? Wong dia auditor sendiri. Wong dia juga yang sebagai salah satu penegak hukum di bidang korupsi, masa akan membongkar dirinya sendiri, guys? Coba pikirkan, guys. Jadi jangan salahkan ya Pak kalau masyarakat itu curiga ini memang sengaja dibuat oleh Pak Prabowo sebagai pundi-pundi untuk mengumpulkan dana modal kampanye Pilpres tahun 2029. Karena dua institusi ini kan tidak bisa disentuh. Beda kalau pengelolanya orang swasta, baru 6 bulan jalan sudah disambangi KPK. Benar kata para pakar, para akademisi, para insan cendekia yang mengatakan bahwa negara ini sudah rusak di semua sendi kehidupan sejak dipimpin oleh penguasa yang lalu selama 10 tahun. Kerusakan-kerusakan tersebut meliputi di bidang hukum, di bidang demokrasi, di bidang ekonomi, dan di bidang lingkungan hidup juga HAM ya. Efek atau akibat nyata dari kerusakan itu apa guys? Munculnya korupsi yang merajalela luar biasa di semua lini kehidupan dan konon terbesar di sepanjang sejarah reformasi. Kemudian pelanggaran HAM juga terjadi di mana-mana, perampasan hak tanah rakyat, dan kemudian kerusakan lingkungan jelas seperti yang terjadi di Sumatera Papua ini, di Sulawesi juga ya, yang mengakibatkan bencana luar biasa kepada rakyat. Munculnya Pak Prabowo ini diharapkan untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak selama 10 tahun ini. Tapi ternyata Pak Prabowo malah melanjutkan kerusakan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan merugikan negara. Nah Pak Prabowo yang terhormat, tuntutan masyarakat itu sederhana. Bapak berjanji untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan, memburu koruptor dan merampas hartanya untuk kesejahteraan rakyat. Itu saja Pak, jalankan ya Pak. Rakyat sejahtera, Indonesia jaya, Pak Prabowo lanjut hingga 2029. Terima kasih.